Jurus hutang lunas dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan jurus hutang lunas dengan cara apa? Berbagi atau sedekah. Ya, mungkin ini ketika Anda dengar judul ini atau tema ini, maka batin Anda bisa saja memberontak. Loh, lawang masih punya hutang kok disuruh sedekah? Nah, oke, begini. Saya jelaskan. Banyak orang tentu ingin hidupnya tenang kan. Nah, dan sayangnya tidak banyak orang yang hidupnya tenang gara-gara apa? Punya hutang. Itu sebabnya di sini saya jelaskan bagaimana caranya agar hutang bisa lunas, ya, berapapun jumlahnya, dengan jalan sedekah. Oke, gini. Sedekah, arti dari sedekah itu adalah berbagi. Berbagi di sini tidak harus berupa uang. Kalau Anda punya uang, ya udah boleh Anda sedekahkan. Tentu saja yang wajib adalah Anda bayar utang gitu kan. Jadi jangan salah paham juga. Oh, tadi saya dapat ilmu kalau misalnya sedekah itu bisa lunas hutang. Ya udah, ini saya ada uang yang seharusnya dibuat untuk bayar utang, ya udah saya sedekahkan saja. Keliru ini. Salah kaprah namanya. Di sini yang namanya sedekah itu, ya, kita kan mengeluarkan dari apapun yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki? Kalau misalnya saat ini Anda benar-benar dalam kondisi nol nih, minus, nggak punya uang sama sekali, ya udah, Anda bisa sedekah dari waktu Anda, dari pikiran Anda, dengan tenaga Anda, ya, dengan candaan Anda jika Anda bisa melucu atau bercanda. Ada tetangga yang sedang bangun rumah atau renovasi rumah, Anda bisa bantu sambatan bahasa Jawanya, ya. Kemudian ada kucing yang sepertinya kelaparan, kucing tetangga, meskipun itu bukan kucing Anda, ya udah, di rumah ada apa? Ada sisa makanan, sisa ikan, ya udah kasihkan, ya kan. Kemudian ada ayam tetangga, ya, yang sepertinya kok belum makan juga, ya udah, Anda punya apa? Kasihkan sisa makanan yang masih bisa dimakan oleh ayam itu, ya udah kasihkan, nggak apa-apa, ya. Atau kalau misalnya berupa uang, Anda masih punya uang nih, ya, yang seharusnya buat bayar utang atau buat bayar amanah, lalu bolehlah Anda sedekahkan berapa jumlahnya, ya, terserah Anda. Misal Anda sedekah nominalnya Rp1.000, ya nggak apa-apa. Rp2.000 silahkan, Rp5.000 boleh. Yang terpenting itu adalah ketulusan Anda dalam sedekah, bukan jumlah nominalnya. Saat Anda sedekah, munculkan rasanya. Rasa apa yang dimunculkan? Anda munculkan rasa kaya. Loh, kaya bagaimana loh punya utang? Nah, gini loh. Kaya di sini itu adalah kalau misalnya Anda memberi, otomatis kan Anda sudah punya kan? Anda punya ide-ide kreatif misalnya, berarti Anda kaya akan ide kreatif. Ya udah, Anda sumbangsihkan ide itu. Anda punya banyak waktu, ya, berarti Anda kaya akan waktu. Ya udah, Anda sedekah dengan waktu yang bisa Anda berikan. Anda punya tenaga, ya kan? Tenaga Anda begitu kuatnya, ya udah, Anda sedekah dengan tenaga yang Anda miliki. Artinya kan Anda punya kekayaan berupa tenaga, berupa ilmu, ya, sedekah berupa ilmu seperti yang saya sampaikan ini juga termasuk, berupa pikiran, apapun itu. Yang terpenting adalah tulus. Justru gini, ketika Anda saat ini punya utang nih, ya, kebanyakan orang itu fokusnya pada bagaimana caranya untuk bisa melunasi hutangnya, kan gitu. Jadi untuknya yang dipikir adalah untuk dirinya sendiri. Bagaimana agar aku bisa lunasi hutang? Bagaimana biar aku di tanggal ini punya uang untuk bayar cicilan? Artinya di situ apa? Yang dipikirkan adalah aku dan aku.
Ingat, ketika yang dipikirkan atau difokuskan itu adalah aku, maka keakuan kita semakin tinggi, ego kita semakin tinggi. Nah, disinilah saat Anda sedang minus, Anda berlatih untuk mengikis ego Anda dengan cara apa? Sedekah. Ya, jadi sedekah tidak harus berupa uang ya. Anda punya baju bekas tapi masih layak pakai, ya udah sedekahkan. Sedekah ini kan melatih kita meluruhkan ego kita, melepas keakuan kita, melepas kemelekatan kita. Nah, justru saat Anda sedang minus secara materi, Anda perlu perbanyak tabungan Anda, saldo tabungan Anda di semesta. Ya, tabungan di semesta itu ya bisa dengan sedekah, ya kan? Bisa dengan bantu orang, bisa dengan mendoakan kebaikan buat orang lain, dan sebagainya. Jadi saat Anda sedang minus secara materi, Anda berupaya nih ya untuk menabung energi positif ke semesta dengan cara berbuat baik dan hal-hal yang positif yang saya sebutkan tadi. Alhasil ya, entah bagaimana caranya, hal minus ini, kekurangan ini, ketika Anda sudah punya tabungan energi atau saldo tabungan energi positif di semesta banyak, maka ini akan bisa dicairkan. Ya, dan kita tidak pernah tahu kapan bisa dicairkan. Yang terpenting adalah kita berbuat baik saja, kita nabung saja, kita nabung energi positif setiap harinya, setiap saat, sebisa dan semampu kita. Dan ketika kepantasan kita sudah pas, waktunya sudah tepat menurut ukuran Tuhan ya, bukan menurut waktunya Anda, tapi waktunya Tuhan, waktunya Allah, maka keajaiban bisa datang, kemudahan bisa hadir, dan sebagainya. Itu sebabnya sudah seringkali saya sampaikan bahwa keajaiban itu nggak bisa dicari. Yang namanya keajaiban ya sesuatu di luar dari dugaan kita. Kalau dicari-cari dan bisa diprediksi, itu namanya bukan keajaiban, ya kan? Yang terpenting apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Perbuatan baik apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Dengan catatan tulus, tanpa pamrih. Kalau misalnya Anda berpikir seperti ini, saya berbuat baik, biar saldo tabungan saya di semesta banyak, biar nanti saya bisa cairkan sewaktu-waktu. Nah, artinya di situ Anda perhitungan tuh. Berbuat baik ya udah berbuat baik saja. Karena ketika Anda hitung-hitungan seperti itu, Anda justru malah akan bisa mencairkannya lama sekali. Karena Anda tunggu-tunggu tuh, Anda melekat di situ. Jadi lakukan saja dengan tulus, dengan sepenuh hati, tanpa terlalu berharap balasannya. Itu saja sahabat yang saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.